Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Isnaini News TV berada di Pondok Pesantren Insan Qur'ani Mau Mulia. Telah bersama kita Akhina Mauquf Sedenti, Ustaz Mauquf. Kita akan ngobrol sore tentang keberadaan pondok pesantren itu. Jadi banyak ingin tahu tentang itu, karena kedengarannya memang luar biasa nih, progresnya luar biasa. Untuk itu perlu kita jelaskan ke masyarakat banyak bahwa bagaimana pondok pesantren ini dikelola. Jadi, kalau boleh kami ketahui, bisa diceritakan Ustaz, seperti apa profil daripada pondok pesantren kita ini? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas kesempatannya, atas kehadiran di pondok kita yang sederhana ini. Alhamdulillah, awal mulanya memang pondok ini berdiri sudah dipikirkan sejak lama, sudah disiapkan sejak lama. Namun saat itu sedang dalam proses pendidikan di rantau, sehingga tentu tidak terrealisasi. Sudah lama ingin sekali, karena kita merasa ilmu Lama masih, itu sejak tahun kapan kepikirkan? pendirian akte notaris itu tercantum 2010. 2010 notaris. Notaris Tapi ya. keinginan itu sebelum Kalau 2010 itu ada. keinginan sejak jadi penghafal Quran, sejak dulu waktu di pondok Pondok di mana Ustaz? Nurul Hakim. Nurul Hakim. Jadi saya selesai di situ ingin agar Al-Quran ini terus membersamai kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting yang menjadi pelopor adanya pondok ini adalah almarhum ayah. Almarhum ayah. Jadi dulu saya setiap kali pulang ke rumah tidak pernah ditanyakan berapa nilai pelajaran sekolah, tapi yang selalu ditanya oleh almarhum sudah sejauh mana, sudah berapa hafalannya. Jadi itu sudah terpujam dalam pikiran. Jadi kita kemana pun pergi, kemana saja kita, apapun profesi kita selalu memikirkan itu. Sudah didoktrin memang sejak kecil ya. Dan alhamdulillah juga karena almarhum bapak guru ngaji di kampung. Guru ngaji. Guru ngaji. Jadi Jadi seperti guru disebut ngaji. banyak guru ngaji gitu. Guru ngaji di perkampungan. Perkampungan. Masya Bahkan Allah. di rumah dulu banyak masyarakat, teman-teman saya masih kecil banyak yang datang ngaji. Masya Allah. Dari kecil dulu sudah ditanamkan cinta Al-Quran Cinta. orang. Oke, balik ke ini. Iya. Ini pondok pesantren Pondok, tadi ya. menarik tadi dari guru ngaji. Jadi sekarang di belakang kita ini kan bukan, kalau guru ngaji kan kesannya tempatnya di rumah-rumah Iya. pendukuhan gitu ya. Iya, iya. Tapi ini di balik kita ini kan sudah terbangun pondok pesantren yang cukup kuat lah kita sebut. Namanya Pondok Pesantren Insan Qur'ani Mulia. Iya. Itu di mana Ustaz? Namanya? Karena ibu ingin saya pulang, tidak berlama-lama di rantau, maka cukup lama saya pikirkan harus pulang ke Lombok ya saat itu. Dan saya memikirkan apa yang harus dibawa pulang, apa bekal yang paling baik. Nah, ini menarik. Karena saat itu kita paling jadi dosen gitu, karena profesi kita ya baru selesai S2. Saat itu mau lanjut S3 tidak jadi karena diminta pulang. Tapi yang paling berat adalah tidak ada yang mungkin harus dibawa pulang karena rasa-rasanya nggak sanggup gitu ya. Tapi yang diingatkan oleh cita-cita orang tua harus kembali ke Al-Quran. Dan ini yang menarik, akhirnya kami sama istri Zon fokus di Al-Quran, baru kami pulang. Jadi kami tidak membawa apa-apa kecuali bawa Al-Quran. Di situ kami meracik, memikirkan bahwa Al-Quran ini harus didesain, karena Al-Quran ini akan menarik kalau desain kita, tampilan kita, performan yang harus diberikan ke masyarakat itu menarik juga. Memulainya gimana itu Ustaz? Kita dulu mulai dari daurah
Daurah. Daurah itu bahasa kita pelatihan. Itu sebelum diaktekan ya? Sebelum ya. diaktekan. Jadi Daurah. kami pulang mengadakan daurah Al-Quran. Tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016. 2016 Oke, itu 2016 ya. ya 2016 itu kita mulai buka daurah Al-Quran. Dalam bahasa umumnya apa daurah itu? Pelatihan menghafal cepat. Pelatihan. Iya, pelatihan. Oh, iya. Tapi yang menarik itu hafal cepat Hafal dan cepat. paham isinya. Itu anunya. Iya. Itu value yang Iya. ada di punggung. Ya, itu yang menjadi daya tarik. Daya tarik ya. Kok bisa ya hafal Al-Quran cepat dan bisa paham? Iya. Kan jarang-jarang ada. Ya karena kesannya kan sulit gitu. Iya. Dan kita hilangkan cepat. kesan sulit Wah, itu. mantap, ya, keren. Ini yang membuat orang bertanya-tanya, apa mungkin ya gitu. Iya, iya. Akhirnya kami sounding, kami dipanggil oleh Tuan Guru Muzakkar Idris Ya. di Pondok Nur Hakim, Oke. termasuk juga almarhum Tuan Guru Safwan Hakim. Oke. Hari ini juga masih ada Tuan Guru Muharram Mahfud. Oke. Kami dipanggil, saya dipanggil di mana belajar, bagaimana caranya. Iya. Saya sampaikan semua, bahkan dikumpulin orang tua santri yang ada di Nur Hakim. Oke. Saya presentasi konsepnya, karena diterima. Kurang lebih yang dikirim dari Nur Hakim itu 213 santri. Di saat itu di depan IPDN ya. Di depan kan ya tahu. Ya, Tahu di sama rumahnya. di Paut Hidayat Rumah ini. Ada pun. Kami pinjam kurang lebih 1,5 tahun. Minjam gedung. Minjam gedung. saat itu karena kita belum ada kan. Berapa Baru orang pulang. dulu? Dulu banyak sampai 100-an. Bahkan ada pondok pesantren tertua di Jogja. Itu sudah familiar, terkenal sekali, namanya Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Artinya boleh kita Muallimin. boleh kita sebut yang tadi itu menjadi embrio ini. Menjadi embrio Embrio. hadirnya IKM. 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 Insan Qurani Mulia. Mulia, masya Allah. Jadi dari daurah hadirlah banyak orang dan mereka merasakan manfaat dari daurah. Oh ternyata saya bisa hafal cepat gitu. Oh, gitu ya. Ternyata menghafal itu mudah ya, Iya. tidak sulit. Iya. Ternyata menghafal itu enak ya, Iya. tidak membosankan. Itu yang kita ciptakan. Akhirnya kami memikirkan ini Al-Quran harus terbangun secara masif. Iya. Gerakannya harus terstruktur dengan baik. Iya. Karena kebaikan ini kalau dibangun dengan baik maka akan lebih bagus dan lebih produktif. Akhirnya kami bentuk pondok pesantren, kemudian membuat sekolahnya. Iya. Lahirlah ada SMP IT pertama. SMP IT. Yang pertama. Iya, pertama. Di bawah naungan dinas pendidikan ya. Iya, pendidikan. Alhamdulillah berjalan dengan Yang sini, di yang sininya. di sini ya. Langsung deh. Di sini langsung. Itu dimulai tahun berapa? Tahun 2016 sudah kita mulai buka. Sudah buka. Ya, udah buka. Jadi sepanjang Bersamaan tahun- dengan daurah tadi. Iya. Oh, gitu. Jadi daurah adalah sebagai salah satu mungkin kalau bahasa orang ekonomi sebagai marketingnya Ya, strategi. Strategi. mencari murid. Iya. Oh. Strategi yang paling penting strategi untuk memperkenalkan bahwa kami punya metode menghafal yang menarik. Iya. Jadi tadi ada SMP dan ini menjadi nilai daya tarik Ya, tersendiri. jadi SMP ini adalah formalitas untuk lebih memfokuskan, lebih memperdalam, lebih memahami isi Al-Quran. Karena daurah itu kan singkat dia, pelatihan itu. Oh gitu ya. Oh. Kalau SMP kan 3 tahun. Ya 3 tahun. Jadi tidak hanya sekedar kita menghafal, tapi di situ kita memahami isinya, Mhm. mengerti apa makna dari setiap kata Al-Quran. Itu yang kita kaji. Mhm. Bahkan kita kaji tafsir-tafsirnya, Iya. bahkan kita pelajari tentang tajwidnya, tahsinnya ya. Kita baca secara dengan mujawwad ya, dengan hukum-hukum bacaan yang benar. Oke. Jadi, artinya begini Ustaz, tentu ini kan tidak tiba-tiba. Iya. Kita saksikan, saya saksikan bersama kru ini kan tidak tiba-tiba. Kita saksikan prasarana yang cukup menarik, pondok untuk laki, pondok untuk perempuan gitu kan ini tidak tiba-tiba. Iya. Nah dari 2016 sampai dengan dalam perbandingan ini publik melihat ini cepat. Nah, jadi ada nggak hubungannya menurut Ustaz basis Quran yang kita pelajari hubungannya dengan peluang, kesempatan, kemudahan yang mungkin seperti ada yang bisa di maksud saya banyak yang mulai banyak, gitu. Iya Ustaz. benar. Tapi Jadi kok Ustadz ini begitu mudah gitu. sebenarnya yang bukan saya yang memudahkan, karena Oh, Allah iya. udah janjikan gitu kan. Oh gitu. Allah sudah janjikan. Ah. Jangankan di dunia ini, bahkan di akhirat bagi orang yang fokus ya, yang benar-benar mempelajari Al-Quran, Allah udah jamin tempatnya surga. Jadi kalau di dunia ini kan apa yang sulit buat Allah? Ya, sangat mudah sekali gitu kan.
Kalau Allah berkehendak ya kun jadilah gitu. Dan pekerjaan ini, dan kita kan orang-orang yang fokus dengan Al-Quran itu tergolong orang-orang yang Allah muliakan, dan kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik di muka bumi. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ya menurut pandangan Allah dan Rasulnya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran Dan dan mengajarkan Al-Quran. Dua syaratnya. Masya Allah. Jadi kalau ini yang kita yakini ya, dan beginilah cara Allah juga menjaga ayat-ayatnya. Dan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Allah yang memiliki firman, Allah yang memiliki ayat mulia ini, Allah akan menjaganya. Ya semoga kami menjadi pilihan Allah yang menjadi penjaga-penjaganya, yang menjadi khodimnya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang-orang yang hafal Quran itu min ahlillah, dari keluarga Allah. Jadi kalau kita sudah berkeluarga dengan Allah, Allah sudah menyayangi kita, kita mau apa? Sangat mudah bagi Allah gitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka inilah sebuah keyakinan yang dan memang nyata. Alhamdulillah ya. Mungkin orang tidak tahu apa masalah dalam perjalanan, tapi masalah yang ada yang kami hadapi tidak sebanding dengan karunia kemudahan yang Allah berikan dalam menjalani proses pendidikan Al-Quran. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, kita masuk ke itu tadi spirit Ustaz. Ya, untuk mungkin ada rekan-rekan kita yang ingin mengikuti langkah Ustaz, yang satu yang paling penting adalah bagaimana Al-Quran itu mengajarkan ilmu itu, ini jawabannya gitu kan. Kita masuk ke pondok lagi Ustaz. Dari sisi sarprasnya dan fasilitasnya. Setelah dari 2016 sampai hari ini adalah 2023, sudah berapa tahun itu Ustaz? Kurang lebih 8 tahun ya? sampai 8. 7-8 tahun Ustaz ya. Nah tadi kan SMP, sekarang ini yang ada apa saja? Alhamdulillah, sebenarnya pembangunan pondoknya ini kurang lebih mulai dari pertengahan 2017. Jadi mulai membangun di sini. Ya, mulai meningkatkan sarana prasarana dan membangun pondok pertama kali memang di sini. Kita mulai buka dulu, minjam 1,5 tahun. Ya. Jadi selama 1,5 tahun kami berada di tempat lain, bukan di sini. Jadi setelah kami sudah melihat ini harus dikembangkan, akhirnya sepakat keluarga memberikan izin untuk menggunakan lahan yang ada. Berapa luas itu Ustaz? Tidak, alhamdulillah ya, tidak terlalu luas, tapi karena fungsional. kami melihat ya inilah salah satu hikmahnya ya. Kami punya lahan sedikit, akhirnya kami harus berpikir. Iya, penataannya bagus ini. Posisinya harus ke atas, bukan melebar gitu. Karena posisi lahan ini. Jadi kalau kadang-kadang kita kan, kalau mungkin ini hikmahnya Allah kasih saya sedikit gitu kan. Jadi saya berpikir gimana caranya naik gitu. Kalau naik kan semaunya kita gitu. Dan yang sekarang ada itu sudah ada SD, ya, sudah ada SMP, SMA. Dan kita sudah punya cabang di Bima. Ya. Ada cabang juga ya. Ada. Sekarang sudah buka SD juga di sana dari TK. Itu udah berjalan 2 tahun. Dan sedang kita proses pembebasan lahan di Bima Sapi ujung. Nah untuk yang ada santri nih Ustaz, ponpes kan berarti kalau ponpes itu berarti ada yang nginep pulang ya. Jadi ada santriawan, ada santriwati. Kita ini kalau tidak salah sedang berada di area santriwati ya. Ini bisa diceritakan kapan mulai ada santriawan santriwati, artinya yang langsung mondok di. Iya, sejak tahun 2016 sudah mulai kita mondok ya, tahun 2016. Dari strata SD, dari SMP saja. Jadi 3 tahun itu kita udah mulai mondok. 3 tahun ya. Terakhir ini sudah mondok. 3 tahun sejak mulai berdiri. Jadi 2016, 17, 18 itu udah mulai mondok. Udah mulai mondok ya. Iya, tapi saat itu 1,5 tahun kita pondok putranya di IPDN, depan IPDN, putrinya di sini. Gitu. Masih minjam. Sekarang sudah di sini. Sekarang sudah di sini. Alhamdulillah udah punya lahan sendiri dan tempat sendiri. Santriawannya berapa Ustaz? Santriawannya sekarang kurang lebih sekitar 90. Kalau santriwati sekitar 170. Berapa? 170 sama sekitar 90 berarti 260. Ya, 260-an. Yes. Nah, ini kan susah Ustaz.
ini ngasih makan Iya, iya. gitu ya. Ini bagaimana menggaransi orang tua Iya, gitu iya, loh. iya. Ya, menggaransi orang tua yang bilang, "Oh, cukup kita pondokkan di sana 250 selesai." Nah, oke lah dari sisi angka nilai, tetapi angka itu juga bisa publik bisa kalau terlalu ini makanannya apa ya? Iya, iya, iya. Gimana itu, Ustaz? Gimana, Ustaz? Yang tugas paling berat pondok itu adalah dapur ya, Di dapur ya? Iya. paling berat. Gimana itu, Ustaz? Tapi alhamdulillah ya itu ya tadi Allah kasih kelebihan karunia yang sangat luar biasa pada pondok ini dengan menyiapkan orang-orang yang mendukung kami dalam menyiapkan pelayanan kami. Termasuk salah satu dari sekian pelayanan yang ada yaitu dapur ya. Dapur mungkin di dalamnya tentu orang tua akan bertanya gizi ya. Gizi ya? Alhamdulillah kalau di sini kalau beras misalnya sumber beras, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Saya punya kakak paling besar punya pabrik beras 2 Masya pabrik Allah. apa Heller namanya. Iya, Heller ya. Dan cukup besar sekali Masya Allah. dan aman. Aman. Saya fokus di menyimak hafalan. Artinya berasnya Aman. super lah gitu ya, Iya. bagus lah ya. Dan memang berkualitas Berkualitas. karena kakak yang paling besar ini punya pabrik penggilingan. Oh, gitu. Dua pabrik penggilingan besar. Dengan keyakinannya mensuplai gitu Dan ya. sudah cukup lama Cukup dan lama. beliau lah yang memang ini bahkan ngirim sampai ke Surabaya, ke Bali. Udah lama beliau di situ jadi pengusaha. Itu artinya Ya. ada efektivitas, Iya, ada. ekonomis lah, ada Aman ekonominya. ya. Kalau untuk beras aman ya. Oke. Terus gimana Kalau untuk lauk lauknya? ya, lauk kakak saya yang kedua. Kakak saya yang kedua itu kakak yang pertama. Iya. Kakak yang kedua inilah yang bolak-balik renteng, Heeh. yang membeli sayur, mayur. Dan salah satunya memang salah satu yang ada di situ harus ada daging, Heeh. ya kan? Heeh. Daging itu daging sapi Heeh. atau ayam, Iya, ya. iya. Itu. Heeh. Kedua harus ikan. Ikan. Itu dalam satu pekan itu ada bergulir gitu kan. Betul ya. Ada telur. Heeh. Yang tentu setiap hari ada sayurnya, Iya. ada tambah nanti dengan yang lain. Iya. Jadi kalau semua bahan-bahan pokok yang tadi kita masih ngambil di pasar, kita masih ada keinginan. Jadi sekian tahun, udah kurang lebih 7 tahun pondok ini akan memulai, bahkan sudah dipersiapkan tim untuk melakukan pengadaan pengolahan dari bahan mentah. Bahkan kita akan melakukan ternak gitu Nah, ya. gitu ya. Ternak ya mungkin ternak ikan, Iya. ternak ayam atau Sebelum sampai di situ. iya gimana? Sebelum sampai di situ. Maksud saya ini artinya bisa kita jawab bahwa makan minum anak-anak yang potensial betul-betul atensi. Iya, Tidak betul. sekedar kita memberikan makan. Tidak sekedar kita menjamin melepaskan kewajiban kita sebagai pengelola Pompes bahwa anak-anak ini udah pokok kenyang, bukan begitu ya? Nutrisi yang pertama, Iya. karena kan kita menghafal ini yang paling dibutuhkan Nah, adalah itu yang saya mau kejar, Ustaz. Iya. Ya, itu. Artinya menghafal ini kan butuh Iya. energi gitu ya. energi dan Iya. nutrisi. Nutrisi Tidak itu. hanya energi, tapi Iya. nutrisi. Untuk menghafal kan butuh konsentrasi, Iya. butuh fokus, butuh daya ingat yang kuat. Jadi kita juga memikirkan hal itu, bagaimana caranya, tidak hanya sekedar bagaimana metode menghafal cepat. Secara teoritik iya, Iya. tapi secara suplemen juga harus ada faktor pendukung. Iya. Eh, Biar ya, segar lah internal, bahasa iya. umumnya ya. Kan? Bahasa kita itu sporting internal. Iya. Apa itu sporting internalnya? Itu asupan, Asupan. suplemen. Iya, Harus gizi lah ya. diperhatikan gizi. Gizi ya, nah, ya. Ini juga kita Ngantuk lakukan. susah nanti ya. Iya. Nah, supaya tidak ngantuk bagaimana caranya? Iya, artinya dengan yang Ustadz jelaskan itu kami katakanlah Iya. publik atau mewakili ini dari situ kami bisa yakin, Ustadz. Jadi ada garansi cara mindset yang kami yakini. Ya, harus itu Iya, harus. itu dia. Kita- Itu yang kami kejar. Iya. Jadi kami tidak khawatir lah Ustaz. Ya, dengan artinya memang Ustaz sudah memikirkan itu. Jadi tak perlu kami detailkan lagi atau melihat seperti apa. Iya. Dengan mindset seperti itu kami yakin bahwa makanan, gizi dan sebagainya anak-anak ini karena memang menghafal itu sudah automatically bagian dari konsep kan. Betul. Oke Ustaz. Ini Ustaz. Nah tentu tadi makan minum itu kan proses, nah, kerenteng, ini pasarnya kebetulan dekat juga. Iya. Ya. Tentu ini dari sisi ekonomi tentu ada biaya yang
cukup Iya. ya, cukup. Nah, ada ndak inovasi? Nah, ini kita kan sekarang orang sedang banyak bicara inovasi, kreatif. Bahkan negara kita, pemerintah kita, Bapeda itu nomenklaturnya sudah dirubah menjadi Baperinda. Baperinda. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi. Oh, iya. Sudah dirubah itu, Pak. dalam konteks inovasi dan kreativitas, khusus untuk konteks makanan tadi itu, ada enggak inovasi dari Ustadz untuk memikirkan bagaimana misalnya ayam tadi atau ikan tadi, kita bagaimana membudidaya misalnya, ada enggak pemikiran itu, Ustadz? Alhamdulillah sebagian sudah terrealisasi. Tidak dalam posisi pemikiran ya, bahkan sudah terrealisasi. Salah satunya adalah ikan. Kita punya kolam ikan di Lombok Timur ya. Di Lombok Timur ya, kolam ikan. Itu sudah ada lahan yang cukup dan kita sudah budidaya ikan. Nah, itu menjadi bagian terpenting ya. Bahkan kita sudah beberapa kali panen. Kita sudah lakukan juga treatment bagaimana mengelola sayur mayur. Yang belum ini ya mungkin daging ya. Yang daging ini ada rencana mungkin kami sangat ingin ya ke depan itu harus ada lahan bahkan sejenis kandang ya yang harus dikelola oleh pondok. Di situ menjadi sumber bahan untuk daging, mungkin misalnya ayam. Kami sedang mempelajari. Ada beberapa tempat yang kami sudah survei atau memungkinkan untuk bisa diadakan. Karena ini penting juga ya, selain kita memiliki stok ya, tapi ada proses belajar anak-anak kita di situ. Itu mungkin ya. Ada nilai-nilai tersendiri. Selain mereka bisa mengelola itu, bisa paham bagaimana memproduksi atau memelihara ayam atau mungkin misalnya bebek ya atau itik, salah satunya akan memiliki efek positif yang lain tentunya. Ini masih dalam pencarian apa yang harus kita jadikan salah satu inovasi untuk pengadaan gizi tadi. Artinya untuk konsep tanggung jawab kita kepada anak-anak yang tinggal di sini aman, Ustaz ya. Insya Allah. Mulai dari yang sedang berjalan maupun untuk yang kedepannya. Ya, artinya untuk konteks pengelolaan oleh pondok itu sudah ada upaya-upaya inovasi agar efisiensi dan efektivitas ini bisa berjalan. Kita kembali ke pondok, Ustaz. Nah, tadi kembali kepada Insan Qur'ani Mulia, Ustaz. Di pondok ini sudah meluluskan berapa sudah? Sudah meluluskan 2 angkatan. Lulus SMP atau lulus SMA? Lulus SMA. Nah, sekarang artinya sekarang bisa terdeteksi enggak kemana ada ini? Ada yang ke Libya, Surabaya. Kemarin ada yang lulus Mesir tapi tidak diambil. Kemudian ada yang di Unram. Beberapa waktu lalu juga mungkin sehari yang lalu ada mahasiswa santri kita alumni yang WA, Ustadz apa kenal dengan Profesor Gito? Katanya beliau tanya saya dari pondok mana, dari sekolah SMA mana. Saya sebut SMA ITIKM, beliau langsung sebut sama Ustadz Mauquf ya gitu, sambil dia tertawa gitu. Oh, Ustadz dikenal gitu. Padahal Profesor Gito itu adalah wali santri kita. Ini Ustadz, saya kan harus ini ada yang saya mau kejar. Ini ada persepsi di masyarakat bahwa kan dia milih tanpa sekolah. Oh, betul. Ada salah satu argumentasi kenapa memilih, karena dia harus menjamin tempat anaknya sekolah dia bisa melanjutkan kemana, bisa masuk Unram. Kalau dalam konteks lokal, Unram kan menjadi salah satu yang menjadi idaman, UIN dan sebagainya itu. Nah, kemudian juga sekolah-sekolah negeri lainnya. Jadi data itu dapat menjelaskan bahwa pondok pesantren Insan Qur'ani Mulia juga bisa menjawab itu. Jadi artinya mau nyekolahkan anak di sini jangan khawatir tentang itu. Faktanya bisa dia muridnya lulusannya itu masuk mengakses Unram, bisa Libya, di UIN juga banyak di Mesir. Di Mesir sudah ada yang lulus cuma tidak diambil ya untuk angkatan kedua ini. Oh gitu. Nah itu Ustaz. Nah, lebihnya apa yang bisa dijelaskan untuk menjawab katakanlah semacam persepsi keraguan seperti itu?
Tapi itu lumrah ya, kekhawatiran orang tua itu karena masih menganggap sebuah keberhasilan adalah ketika anak-anaknya masuk ke perguruan tinggi ternama. Iya, iya. Iya kan? Iya. Itu hal yang Bagian dari lumrah. prestis itu kadang. Hal yang wajar. Wajar. Ya. Tapi tentu tidak saya salahkan. Orang tua juga harus mengubah paradigmanya bahwa keberhasilan anak-anak kita tidak hanya sekedar melihat prestasi akademiknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemampuan anak-anak kita ini memiliki etika, bahkan kemampuan skill yang dihadirkan di tengah masyarakat karena dengan Al-Qur'annya. Tapi itu mungkin menjadi ukuran yang agak susah ya bagi orang tua. Tapi kami juga menyiapkan di pondok ini, ada satu jurusan memang di pondok kita ini, jurusan IPA. Mereka ini bisa masuk kemana saja, mau ngambil sosial, jurusan IPA juga. Oh, jadi itu Ya, penting ya, itu sangat penting. mata pelajaran. Ada yang menarik di pondok ini sebenarnya. Selain Al-Qur'annya bagus, matematikanya bagus. Matematikanya bagus. Iya. Ada enggak hubungan, Ustaz, Iya. antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual? Oh iya. Ini bagaimana menjelaskan, Ustaz? Kan kalau saya tadi spiritual yang saya maksudkan tadi kan Quran. Iya, iya. Saya mungkin tidak akan menjawab secara apa namanya penjelasan ya. Mungkin saya akan kasih data bahwa hampir beberapa tahun ini pondok kita salah satunya SMP IT dalam posisi tertinggi numeriknya. Nomornya kita kan? Numerik itu nilai hasil ANBK. Itulah data yang real. Real. Di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah ya? Di Lombok Tengah. SMP kita. SMP kita tertinggi. Nilai memuaskan tertinggi. Untuk Numerik. numerik. Iya. Selain numerik itu ada satu lagi ya, yang dinilai itu juga tertinggi. Hampir 2 tahun sejak 2021, 2022 itu hasil terakhirnya masih dalam nilai memuaskan, sangat tinggi, dan posisinya biru ya dalam kalau di hasil itu, dan tertinggi nilai. Masya Allah. Jadi kalau ditanya apa hubungan spiritual, ada bahasanya hubungan Al-Qur'an dengan ini sangat ya. Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Kalau ya. kita korelasikan dengan data tadi itu. Iya. Jadi data itulah yang menjelaskan. Itu yang menjelaskan. Takbir. Allah Akbar. Saya nggak perlu menjelaskan. Kalau mau Masya lihat Allah. silakan lihat, dan alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ini karena berkah Al-Qur'an, Masya bukan karena kami, bukan karena yang lainnya. Alhamdulillah ya berkah Al-Qur'an ini. Jadi sekolah kita pertama kali akreditasi, nilainya A. Akreditasi. Nilainya A, akreditasinya A. Kan ada orang yang di C nilai sekolahnya, artinya dinilai dari 8 standar. Justifikasinya oleh siapa itu, Ustaz? Akreditasi itu. Udah jelas dari pihak pemerintah. Pemerintah gitu Ada ya. asesornya, Ada asesornya ya. Mereka lah yang menilai dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Ya, mereka punya tim khusus untuk melakukan akreditasi kan. Akreditasi artinya level anunya ya. Iya, jadi mereka punya hak untuk menilai bahwa sekolah ini secara standar-standar pendidikan yang ada nasional itu layak. Oh, gitu ya. Maka dia menaruh nilai A di sini. Di sini ya. Ya semua alhamdulillah ini karunia Allah ya, karena kami juga menyiapkan semua fasilitas sarana yang ada di dalam proses belajar mengajar. Kan ada 8 standar pendidikan itu sangat banyak disiapkan di sini. Oke. Ya mungkin ya alhamdulillah karunia Allah. Oke. Terakhir, Ustaz. Ya. Ini kaitan dengan SDM, membangun SDM, Ustaz. Nah, bagaimana dalam perspektif menyiapkan SDM masa depan kita dalam perspektif pengelolaan pondok ini, Ustaz? Silakan mungkin. Ya saya bagi ya, SDM itu ada 3. Yang terakhir itu ya yang pertama itu external supporting ya, supporting eksternal dari luar itu tentu pemerintah punya peran ya. Iya. Dan alhamdulillah pemerintah saat ini begitu baik ya dengan pondok kita, dengan sekolah kita sangat baik. Saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pemerintah, baik pusat ya, daerah terutama Lombok Tengah ini ya. Kedua masyarakat ya, masyarakat sangat mendukung keberadaan kita dan punya efek positif yang sangat luar biasa. Mereka merasakan keberadaan pondok ini adalah ruh baru bagi kampung, apalagi kampung ini kan kampung yang tidak ada pondoknya, kampung yang kering karena agak tanjakan sedikit. Tapi dengan ya agak adanya pondok ini mereka nyaman, mereka merasa tentram, bahkan alhamdulillah secara ekonomi punya efek keberadaan kita ini masyarakat ya. Itu yang kedua. SDM yang berikutnya tentu yang 50-50 ya, wali santri ya.
Wali santri ini sangat luar biasa. Saya sangat kagum dengan mereka yang mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di sini. Sini Mereka memilih. rata-rata dari jauh kan. Aha. Yang paling banyak itu dari Bima, Dari Bima Pak. dari Bima, Iya. kedua Mataram, Mataram. ketiga Sumbawa, Ah. keempat Lombok Tengah. Nah, jadi supplier paling rendah itu kita ya. Iya. Ya Oh, sekarang gitu udah ya? hampir ini kan. Karena dulu awal-awal kan orang masih belum percaya ini siapa ini gitu kan. Siapa gitu ya? PKM ini siapa? Iya. Tapi berjalannya waktu terjawablah semuanya bahwa kita memang fokus di Al-Qur'an Ah. dan memang kita membangun segalanya dengan Al-Qur'an. Terutama yang paling penting adalah sepintar apapun kita dalam membuat konsep sistem dalam dunia pendidikan, yang paling penting harus diperhatikan adalah SDM gurunya. Ah, oke. Guru. Guru gitu. Iya. Oke. Ah. SDM Ya. internal, supporting internal. Supporter internalnya itu tadi itu guru. paling penting guru. Hmm. Jadi sebagus apapun program kita, kalau gurunya tidak pintar mengelola, mengcreate, menginovasi, berat. Berat. Tapi seburuk apapun, sekurang apapun program kita, jika gurunya berkualitas, Ah. punya kapasitas gitu kan, Ya. dan ulet dalam hal itu, Ah. maka dia akan berkembang dan akan produktif. Oke. Jadi kami melakukan proses-proses pendidikan di internal sangat masif gitu. Oke. Jadi guru-gurunya harus hafal. Misalnya mau ngajar di sini ya, Ah. misal jurusannya dulu matematika, Ah. masuk ngajar di sini harus ada kontrak bahwa dia siap hafal Quran. Masya Allah. Karena yang diajarkan adalah para penghafal Nah, Al-Quran. ini dia yang kita bukan. Jadi ruhnya itu ketemu dengan ruh pengajar dengan Nah, ruh ruh santri. yang ya, ini dia. Baru nyambung connect. Karena di sini sebelum mulai belajar harus murojaah, menghafal dulu. Masya Allah. Dan gurunya nanti di situ ada proses gurunya setoran hafalan ke santri Ah. di kelas dan santri disimak oleh gurunya sebelum mulai proses belajar. Iya. Untuk apa itu semua? Menghidupkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi apapun jurusan kita, Al-Quran harus dihafal. Oh, iya. Oke. Tadi eksternal, internal. Yang terakhir tadi 3 Ustaz. Ya. Iya. Ya itu tadi ada kekuatan apa kita dengan Allah SWT. Jadi kemuliaan keberhasilan ini tidak tentu hanya sekedar didukung oleh orang luar, oleh orang dalam, tapi bagaimana kita melibatkan Allah SWT. Itu yang paling penting. Nah, 3 hal itu kemudian ya Allah. Itu artinya kemudian kita yakin bahwa output daripada lembaga ini dapat kita yakini bermanfaat di luar sana. Iya. Ya, Ustaz. Tidak jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, disupport oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik itu masyarakat, pemerintah, ya orang tua kita, guru-guru kita, dan anak-anak kita. Ya, semua Ya, menjadi terpadu satu, ya. ya, satu kesatuan yang Iya. terintegrasi, Tadi- yang tidak boleh terpecah. Iya. Jadi kita mau belajar teknologi, ya tentu berbasis teknologi kekinian dan teknologi yang memang kita diajarkan, bahkan teknologi apa yang tidak ada dalam agama kita gitu Iya. kan. Sepintar apa sih Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan awan? Kan banyak sekali teknologi yang sampai hari ini juga tidak ditemukan oleh orang gitu, hanya menggunakan besi. Oke, mungkin nanti karena channel kami bicara sosial, Iya, ekonomi, siap. terakhir ekologi, Ustaz. Siap. Ya, itu ekologi. Saya melihat di sini, saya melihat tadi ngobrol-ngobrol dengan Ustaz, ini ada space RTH-nya, ruang Iya. terbuka hijau. Ini tempat kita ini gimana Pak dalam konsep Lungguh? Eh, Gitu. Bisa muncul ada konsep RTH-nya gitu, ruang terbuka hijaunya gitu. Sebenarnya ini terinspirasi dari kepemimpinan Nabi Sulaiman. Masa? Gimana? Jadi Gimana? sebenarnya Al-Quran itu sudah lengkap sebenarnya. Oh gitu ya. Kita hidup dengan gaya-gaya para anbiya, punya lingkungan dengan lingkungan para anbiya, ya kan, para nabi. Nabi Sulaiman itu punya perhatian tinggi terhadap kehidupan lingkungannya, sangat mencintai makhluk hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, sangat mencintai Ekosistem itu ya. ekosistem. Bagaimana Nabi Sulaiman menciptakan sebuah lingkungan yang sampai takjubnya seorang Ratu Balqis itu dia bertauhid kepada Allah, menghadirkan suasana yang nyaman, ada ikan terlihat di bawah, ada hijau sekelilingnya. Itulah kehidupan yang menarik gitu yang perlu kita ciptakan untuk meningkatkan
kenyamanan, anak-anak kita senang. Oh, Al-Quran itu menghadirkan hal yang nyaman gitu. Masya Allah. Jadi sudah complicated di situ Ustaz ya. Di Al-Quran sudah sangat paripurna ya. Paripurna. Tidak, kita tidak bisa mengambil inspirasi di luar itu. Karena dalam Islam kita, dalam Al-Quran memang mengajarkan demikian. Tentu kami sedikit demi sedikit memulai belajar untuk melakukan itu. Masya Ya, Allah. karena kan masih baru, tentu tidak sesempurna itu ya. Iya. Kami masih belajar dan masih banyak sekali kekurangan kami yang tentu kami minta semua masyarakat bisa memberikan masukan, Iya. membimbing kami, mendoakan kami agar istiqomah. Oke. Ini baru sedikit dari yang kami bisa lakukan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Boleh kami simpulkan Ustaz? Silakan. Lembaga IKM adalah lembaga yang menjamin insan yang Qurani yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isnaini News TV melaporkan dari Pondok Pesantren IKM, Insan Qurani Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.